Oke, balik lagi bersama dengan gua Mister Saham. Kali ini gua akan bahas mengenai salah satu saham yang bikin gemes kebanyakan orang, termasuk gua. Saham ini kalian udah pasti tahu, namanya Telkom atau kode sahamnya TLKM. Nah, kenapa sih bikin gemes banyak orang? Karena kalau kalian lihat di sini, pergerakannya itu cenderung sideways. Kalau kita lihat dari bulan Maret, akhir Maret ya, April, Mei, sampai Juni dan Juli, itu pergerakannya itu kurang lebih di angka 3.000 sampai 3.300. Tapi yang menarik di sini adalah kalau kalian perhatikan, 3.000 itu adalah garis support yang lumayan kuat buat saham ini. Kalau kita lihat di sini ada beberapa kali pantulan di garis support 3.000. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 kali pantulan, sehingga kalau gue bilang sih ini garis support yang sangat kuat. Jadi kalau kalian yang sudah punya sahamnya, kalau menurut gue sendiri sih pribadi, lo hold aja. Buat kalian yang mau entry, mau masuk, silakan. Tapi tetap cash dan money manajemennya tetap harus diatur dan konsisten ya. Jangan diambrukin jadi satu. Nah, kalau kita lihat kembali di sini di garis resistennya kurang lebih di angka 3.300. Di sini pun ada beberapa kali resisten yang gagal ditembus, ataupun kalau ditembus cuma sebentar. Kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 kali usaha untuk menembus garis resisten di angka 3.300, tapi gagal. Nah, oleh sebab itu, kalau kalian berencana untuk masuk ke saham ini, kalian boleh targetin untuk take profit di angka 3.300. Itu untuk jangka pendeknya. Kemudian untuk jangka menengah dan jangka panjangnya kita coba lihat ke chart monthly-nya ya. Nah, ini chart monthly dari Telkom. Ini untuk jangka menengah sampai jangka panjang. Buat kalian masih bisa masuk atau kalian hold. Karena kalau misalnya kalian masuk di angka 3.000, dia punya upside sampai di angka kurang lebih 3.700. Itu di sini. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa sih saham Telkom ini bergerak sideways padahal pendapatannya oke, fundamentalnya oke, dari sisi peningkatan pelanggan juga oke, karena kan sekarang lagi COVID-19 ya, jadi banyak yang mendaftar ke IndiHome, jadi harusnya sih pendapatan dari Telkom juga ikut meningkat ya. Tapi kalau gue lihat di sini ada beberapa sentimen positif dan negatif sehingga membuat saham ini bergerak sideways. Di antaranya kemarin kalau kalian juga baca itu ada sentimen positif, contohnya ketika blokir Netflix dibuka, nah disitu ada sentimen positif, makanya saham Telkom sempat naik. Tapi nggak lama kemudian ada sentimen negatif di mana ada salah satu berita yang menginformasikan bahwa ada kebocoran data pelanggan dari Telkom, di mana kesalahan itu terjadi karena salah satu karyawan outsourcing Telkom yang menyalahgunakan wewenang untuk membuka data pelanggan dan akhirnya membocorkan data tersebut ke media sosial kalau gue nggak salah. Nah, itu juga salah satu sentimen negatif yang membuat kepercayaan investor di saham Telkom ini juga berkurang. Oke, gue rasa cukup untuk pembahasan saham kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan menambah wawasan juga. Dan gue ingetin sekali lagi, gue nggak pernah memberikan rekomendasi ataupun paksaan untuk kalian untuk beli atau jual saham ini. Karena gue balikin lagi semuanya ke keputusan kalian untuk buy dan sell-nya. Gue hanya memberikan opini dan hasil analisa menurut pandangan gue sendiri. Oke, sekian dulu ya dari Mister Saham. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen di bawah.
Jangan lupa like and subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk dapetin video updatean gua selanjutnya. Thank you.